Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita di pelajaran Sekolah Sahabat kita. Namun sebelum kita akan memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Pada saat ini kami siap untuk belajar akan firman-Mu dari pelajaran Sekolah Sahabat kami. Kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembelajaran Sekolah Sahabat kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita telah memasuki pelajaran kita yang ketiga ya, dengan judul besar Awal yang Kasar. Jadi di sepanjang pekan ini kita akan melihat bagaimana Musa dan perintah untuk memimpin umat Allah, dia untuk memimpin umat Allah keluar dari tanah Mesir ya. Dan kita akan melihat bagaimana begitu banyaknya mujizat-mujizat juga yang Tuhan berikan, atau supaya apa? Supaya Musa ini telah dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Minggu dengan judul Siapakah Tuhan itu? Ketika Musa menyampaikan perintah Allah kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, Firaun menanggapi dengan sinis. Ya, jadi ketika Musa menyampaikan apa maksudnya kepada Firaun, di situ Firaun menanggapinya dengan sinis atau bahkan apa? Dia tidak mau menerima apa yang Musa sampaikan. Lalu apa yang dikatakan oleh Firaun kalau kita lihat ya ketika belajar Musa, ketika Musa memberitahukan kepada Firaun mengatakan hal seperti ini. Siapakah Tuhan itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya dan membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Tuhan itu. Nah, ayat ini terdapat di dalam Keluaran 5 ayat yang ke-23 ya. Nah, di situ di mana ketika Musa menyampaikan bahwa Tuhan menyuruhnya supaya bangsa Israel ini pergi, bisa keluar dari Mesir. Tetapi apa yang dikatakan oleh Firaun? Siapakah Tuhan itu? Ya, dia tidak mengenal Tuhan itu sehingga apa? Dia berkata, sehingga aku harus mendengarkan suaranya dan membiarkan orang Israel ini apa? Orang Israel ini pergi. Bukanlah sekedar pertanyaan, melainkan pernyataan penolakan, kebutaan rohani dan pemberontakan terhadap Allah yang hidup. Ya, jadi ini merupakan suatu pernyataan ya yang jelas dari seorang Firaun. Ya, dia menyatakan bahwa apa? Dia tidak mengenal Allah. Berarti apa? Di sini merupakan apa? Ada pernyataan penolakan yang sangat jelas ya. Bahkan juga apa? Ada kebutaan rohani dari Firaun tersebut. Firaun tidak sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan. Ia menolak otoritasnya karena tidak merasa perlu tunduk pada Allah yang baginya asing dan tidak berkuasa atas dirinya. Ini mencerminkan sikap banyak manusia sepanjang sejarah yang dengan berbagai alasan menyangkal keberadaan, kuasa dan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Ya, sama seperti Firaun. Kalau kita melihat bagaimana dia mengatakan bahwa siapakah Tuhan itu, dia tidak mengenalnya dan apa? Bahkan dia menolak untuk apa? Untuk mendengarkan apa? Suara Tuhan, ya. Nah, ini juga yang terjadi dengan apa? Dengan banyak orang sepanjang sejarah ya. Dengan berbagai alasan mereka mau menyangkal ya keberadaan, kuasa, bahkan apa? Kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Perkataan Firaun itu tidak kenal Tuhan, tidak kenal aku, Tuhan itu adalah refleksi dari hati yang keras yang merasa cukup dengan kekuasaan, kebijaksanaan atau bahkan penyembahan terhadap Allah-Allah palsu, ya. Jadi pernyataan dari Firaun ini merupakan apa? Merupakan refleksi dari apa? Dari hati yang keras, ya, dari hati yang keras dari seorang Firaun. Hal ini terus berulang dari zaman ke zaman, dari Mesir kuno, revolusi Prancis sehingga apa? Zaman modern. Di mana banyak orang yang bangsa menyangkal Allah, menolak firman-Nya dan hidup di dalam ketidaktaatan, ya. Bukan dari zaman Mesir kuno ya, bahkan sampai dengan sekarang juga masih banyak apa? Masih banyak orang yang menyangkal akan keberadaan Tuhan ya, sehingga apa? Mereka tidak mau taat kepadanya. Yesus menyatakan di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi mengenal Tuhan bukanlah sekedar tahu tentangnya, melainkan memiliki relasi pribadi yang nyata yang menghasilkan ketaatan dan kehidupan yang sesuai dengan kehendaknya. Ya, jadi di sini kembali lagi ditegaskan bahwa apa? Ketika kita mau mengenal Allah, bukan hanya sekedar mengenalnya. Oh ya, ini Allah saya. Enggak.
Kita harus apa? Memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengannya. Yang menjadi aplikasi bagi kita yaitu mari kita menguji hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus bertanya, apakah aku sungguh mengenal Tuhan? Bukan hanya tahu tentang Dia dari cerita atau pelajaran mungkin dari orang lain, ya, tetapi kita benar-benar mengalaminya dalam doa, firman dan ketaatan. Lalu mari kita merespon firman dengan iman, bukan dengan penolakan. Firaun menolak firman Tuhan karena apa? Merasa tidak perlu tunduk kepadanya. Mari kita memiliki hati yang lembut, yang siap mendengar dan menaati suara Tuhan setiap hari. Jangan seperti Firaun ketika Tuhan memberitahukan kepadanya maksud dari Tuhan tersebut, apa? Dia menolak. Tapi apa? Mari kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita supaya apa? Mari kita menyambut suara Tuhan yang datang kepada kita. Lalu melawan pola dunia yang menyangkal Tuhan. Di dunia yang semakin menolak kebenaran dan menciptakan Allah-Allah modern seperti uang, kekuasaan atau ilmu pengetahuan yang melawan iman. Kita dipanggil untuk apa? Berdiri teguh dan bersaksi bahwa Allah itu hidup yang layak disembah, ya. Karena tidak salah lagi atau tidak bisa kita pungkiri, banyak sekarang orang-orang lebih apa? Lebih menyembah uang, mementingkan uang, jabatan, ya, pekerjaan mereka. Yang sebenarnya apa? Yang kita butuhkan yaitu Allah kita. Lalu kita menjadi cermin pengakuan akan Tuhan. Sikap dan perilaku kita adalah kesaksian apakah kita sungguh mengenal Tuhan atau tidak. Kehidupan orang yang mengenal Tuhan seharusnya dipenuhi dengan kasih, kebenaran, kesetiaan dan juga kekudusan. Yang menjadi kesimpulannya yaitu tantangan bagi setiap manusia di setiap zaman. Bagi Firaun itu menjadi titik tolak dari kehancurannya karena menolak untuk mengenal dan tunduk kepada Allah. Tapi bagi kita ini adalah kesempatan untuk semakin dalam mengenal Tuhan yang benar, Allah yang hidup, yang penuh kasih, namun juga berkuasa dan layak ditaati. Mari kita hidup sebagai orang yang benar, yang mengenal Tuhan dengan hati yang taat, hidup yang bersih dan kesaksian yang menyala. Jangan sampai kita seperti Firaun yang berkata, aku tidak kenal Tuhan, tetapi mari kita berkata dengan yakin, Tuhan adalah gembalaku. Jadi biarlah dengan pembelajaran kita pada kali ini, ketika kita benar-benar mau mengenal lebih dalam lagi kepada Tuhan kita, mari kita lebih taat lagi kepada Dia, mari kita rajin membaca firman-Nya, sehingga apa? Sehingga ada suara Tuhan yang datang kepada kita, kita tidak menolak sama seperti Firaun yang berkata, saya tidak mengenal Tuhan itu. Tapi apa? Mari kita berkata, Tuhan adalah gembala aku. Ya, biarlah dengan perenungan kita pada hari ini, dengan pembelajaran ini dapat menguatkan iman saya dan saudara semua. Tuhan memberkati.